di sini kita akan menampilkan sebuah karya yang berjudul Orang Kaya Baru, sebuah karya dari 12 IPS 3. Dan semuanya selamat menyaksikan. Hiduplah satu keluarga yang terdiri bapak, ibu, dan ketiga orang anaknya bernama Duta, Tika, dan Dodi. Duta sedang berandai-andai berada di sebuah teater, didampingi dengan dua orang temannya bernama Ardi dan Tobi. Di sini nih Mas Rufus kita bakal inventasin. Duta, lu bercanda kan? Mimpi boleh kali. Tapi jangan ketinggalan gue kali tak. Tika yang berada di kelas sedang merancang sebuah proyek kuliahnya bersama kedua sahabatnya, Linda dan Monica. Namun, tiba-tiba saja Risa dan Sasha datang mengganggu. Tik, mau gue bantuin nggak? Bagus sih kalau mata kuliahnya desain daur ulang atau desain tempat penampungan sampah. Lu berdua kan kerjaannya. Jangan ganggu cewek gue. Dodi sedang berjalan di koridor sekolah, lalu dari arah belakang ada Joshua dan Kevin yang datang untuk meledek Dodi dikarenakan sepatunya yang jebol. Ya, sepatunya jebol. Syukuri. Malam harinya, mereka berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Pada kenapa sih, sepi amat? Kepikiran aja kalau kita jadi orang kaya, masalah hidup kita bakal lebih senang gak ya? Duit kalau dikit cukup, tapi kalau banyak gak cukup. Hah? Gimana? Kalau dapetin apa-apa gampang itu gak enak, gak bisa dinikmatin. Hidup itu yang paling penting, keluarga sama sahabat. Kalian harus sayang sama mereka. Nih Pak, kepala ikannya. Bapakku suka banget kepala ikan. Kata orang tua bapak, kalau kita makan kepala ikan, kita jadi pintar cari duit. Apaan? Kita aja masih miskin. Bercanda Pak, bercanda. Tika menghampiri bapaknya yang sedang tertidur di bangku teras rumah. Pak, Tika minta maaf ya sama omongan Tika tadi pas makan. Tika memijat kaki bapaknya sambil meminta maaf. Kok kaki Bapak dingin? Tika terheran karena kaki bapak yang dipijatnya terasa dingin, merasa ada yang tidak beres. Tika mengecek denyut nadi dan nafas bapak. Ternyata bapaknya sudah tidak bernyawa. Tika berteriak, berusaha membangunkan bapaknya, walaupun usahanya sia-sia. Pak, Bapak, Bapak. Keesokan harinya, bapak dikubur. Sesampainya di rumah sepulang dari pemakaman, mereka hanya terduduk diam di ruang tamu, memikirkan bagaimana kelanjutan hidup mereka tanpa adanya sang bapak. Tapi, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Ada orang, Bu. Ada apa ya Pak? Sama saya punya utang ya Pak? Aduh, saya nggak punya duit. Bu, ini saya nggak disuruh masuk dulu. Oh iya, silakan masuk Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah pengacara pribadi dari Bapak Lukman. Saya ingin menyampaikan wasiat yang Bapak Lukman sampaikan ke saya. Istriku, anak-anakku, bapak sebenarnya masih hidup. Bercanda deh. Kejam banget sih bercandanya. Bapak mau lihat kalian jadi orang. Duta jadi sutradara hebat. Tika mau jadi apa sih? Arsitek Pak. Dodi jadi pembalap hebat. Bapak mau minta maaf. Bapak pura-pura jadi orang susah. Sebenarnya orang tua bapak ninggalin warisan banyak banget. Makanya bapak mau kasih untuk ke kalian.
ada sejumlah uang yang akan ditransfer ke kalian. Kalau habis, Bapak transfer lagi. Bapak sayang sama kalian semua. Bye-bye. Ini maksudnya apa ya? Bapak bercanda ya? Yang terakhir itu, Bapak nggak bercanda kok. Almarhum Bapak tinggalin ibu dan anak-anak warisan sejumlah 30 miliar rupiah. Besok, saya akan mengantar ibu dan anak-anak ke bank untuk menandatangani paperworknya. Kalau gitu, saya pamit ya. 30M itu semana sih? Sekoper, sekarung. Mau disimpan di mana, Duta? Mungkin ibu udah gila. Ibu ngapain? Biar bangun. Kan tadi ibu bilang ibu gila, bukan mimpi. Keesokan harinya, Maaf Bu, anaknya tolong kasih tahu untuk tidak berbuat rusuh di sini. Pokoknya, semua yang anak saya pegang, saya beli. Kamu kepegang nggak sama anak saya? Heh, kamu yang besar. Sini. Kenapa ya Bu? Kamu kerja di sini digaji berapa? Ya lumayan sih Bu. Kamu kerja sama saya gaji 2 kali lipat lebih lumayan. satpam tersebut mengiyakan tawaran ibu. Setelah puas berbelanja, mereka pun pulang ke rumah baru mereka. Sesampainya di rumah, mobil yang tadi dibeli sudah diantar dan sampai di pekarangan rumah. Ini nggak mau minta drive dulu Bu? Iya juga ya. Yuk semuanya, naik yuk. Ayo Pak, dong. Ini gimana sih? Punya mobil gak ada yang bisa nyetir? Siang itu, Tika baru saja menyelesaikan Lu sering hangout ya sama Risa dan kawan-kawannya? Iya, kenapa? Gue nggak mau batasin ya, lu mau gaul sama siapa aja. Tapi mereka itu bad news. Gue bisa jaga diri sayang, itu mah receh. Ya udah yuk. Tika lekas meninggalkan kedua sahabatnya. Linda dan Monica hanya bisa menghela nafas melihat perubahan sikap Tika. Di luar kampus, Bayu, pacar Tika, sudah menunggu. Maaf ya, helmnya bau habis pakai ngojek. Iya, nggak apa-apa. Mereka pun pulang bersama. Tetapi di tengah perjalanan, motor Bayu tiba-tiba mogok. Akhirnya, mereka mendorong motor sampai rumah Tika. Loh, motornya kenapa? Ya, motornya mogok. Bahas proyek pementasan teater yang akan mereka tampilkan. Duta, gue dapet info dari teman-teman kalau kru sama pemain nggak mau latihan karena belum dibayar. Gimana bisa belum dibayar? Kan duitnya udah mulai masuk ke investor kemarin. Itu dia tak, kita udah bingung, sedangkan beliau bisa dihubungin. Duta mendecak kesal, merasa frustasi karena pementasan teater terancam dibatalkan. Sementara, Dodi yang berada di rumah sendirian ingin makan malam bersama keluarganya. Tetapi, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Tika yang sibuk bermain dengan pacar dan teman-temannya. Duta yang sibuk dengan pementasan teaternya yang gagal. Dan ibu yang shopping. Duduk. Permisi ya Mas. Ya ini ambil aja nasi, kangkung yang banyak. Ntar kalau kurang nambah aja. Keesokan harinya, pengacara yang menyampaikan mengenai surat wasiat Bapak datang ke rumah.
Pengacara ini memperlihatkan sebuah video terakhir dari Bapak. Halo istriku dan anak-anakku, kalau kalian menonton video ini, berarti kalian sudah menikmati mudahnya hidup menjadi orang yang punya uang, ya kan? Semoga kalian telah menggunakan semua uang yang Bapak kasih dengan sebaik-baiknya. Semua uang yang Bapak tabung selama ini sudah kalian miliki, dan Bapak senang banget bisa memberikan semua yang Bapak punya buat kalian. Bapak sayang sama kalian semua. I love you. Ini Bapak bercanda kan? Oh enggak deh, yang kali ini Bapak nggak bercanda. Tabungan Bapak itu sekitar 30 miliar dan semua sudah diberikan ke ibu dan anak-anak ibu. Jadi duit Bapak habis gitu? Kenapa Bapak nggak bilang dari awal kalau tabungan Bapak itu 30 miliar? Kenapa bilangnya cuma banyak? Tabungan 30 miliar itu banyak loh, Dek. Ya sudah, kalau begitu saya hanya bisa menyampaikan amanat dari Bapak. Saya pamit ya semuanya. Mereka berkumpul di meja makan dengan keadaan kacau atas pernyataan pengacara tadi. Jadi kapan kita harus pindah dari rumah ini, Bu? Secepatnya, kalau kita masih menggunakan uang, berarti itu semua akan terhitung utang. Aku nggak ngerti kenapa ibu nangis. Ya karena kita harus tinggalin rumah ini. Terus kenapa, Bu? Percuma sekarang kita tinggal di rumah gede tapi kosong. Aku lebih suka kita di rumah yang dulu. Tiap malam kita makan rame-rame. Kalau pagi aku bangun aku lihat ibu, Bang Duta, Kak Tika, Bapak. Aku kira, Bu, pas Bapak udah nggak ada, aku bakal kehilangan Bapak. Ternyata aku kehilangan kalian semua. Dodi, maafin ibu nak. Ibu janji kita akan makan sama-sama seperti ada Bapak dulu ya nak. Dodi kangen Bapak, Bu. Iya, kita semua kangen Bapak nak. Beberapa hari kemudian, mereka semua kembali ke rumah lama mereka dan hidup sederhana seperti sebelumnya. Setelah aku pikir-pikir, Kalau aku sih kehilangan mobil bagus, rumah gede, kamar gede, kolam renang. Kayak bisa berenang aja kamu. tapi aku sekarang ada yang antar jemput setiap hari. Yaelah, Fred. Sebenarnya, dari semua harta yang Bapak dikembalikan, Ibu hanya bisa menyimpan ini. Astaga, Ibu. Ibu masih nyimpan? Itu dari mana, Ibu? Itu bisa dihitung utang tahu, Bu. Enak aja, orang Ibu beli pakai uang Bapak kok. Gimana sih kamu? Nanti Ibu mau jual, nambahin buat modal kamu nikah. Pada akhirnya, mereka sadar bahwa keluarga dan kehangatan yang ada di dalamnya lebih penting daripada harta yang berlimpah. Dream.